dari kelas 3A1 dengan NIM 2200302198. Yang pertama adalah identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru KWU. Untuk unit usahanya yaitu thrift shop dan produk atau jasanya itu fashion style. Untuk elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi dari mencakupi tantangan cash flow dan penanaman modal. Lalu ada sumber-sumber modal personal diidentifikasi dari dana pribadi pendiri. Lalu ada potensi peningkatan pendana yang dipersiapkan dari personal funds atau dana pribadi atau creative sources atau sumber-sumber kreatif. Lalu elemen yang kedua adalah identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Ada business angels yang mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Lalu yang kedua adalah jenis venture capital yang mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu single tier approach dan two tier approach. Yang terakhir ada berdasarkan kepemilikan. Ada private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Lalu ada initial public offering yang dapat memberikan manfaat, yaitu mengatasi kendala pinjaman, diversifikasi likuiditas dan portofolio. Lalu elemen yang ketiga adalah identifikasi pembiayaan pinjaman, yaitu bank komersial yang mempunyai karakteristik secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Lalu ada SBA Guaranteed Loan, memiliki karakteristik program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Dan sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga dan kartu kredit, sebaliknya digunakan secukupnya. Lalu elemen yang keempat adalah leasing atau sewa. Memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu ada SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR atau Small Business Technology Transfer, grant programs yang memiliki karakteristik program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Lalu program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Lalu masuk ke buku kerja ke-11 yang berjudul Identifikasi dan Evaluasi Peluang Pemasaran. Untuk langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi peluang pemasaran. Untuk kriteria kerjanya, 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Untuk hasil rekamannya adalah informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yaitu kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, dan angka penjualan. Lalu untuk jenis pemasarannya mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran layanan. Untuk 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Untuk hasil rekamannya, potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce dan pasar ekspor. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. Untuk 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Untuk hasil rekaman pendekatan kewirausahaan
inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi institutional approach atau supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Lalu ada managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha. Untuk yang kedua adalah investigasi peluang pemasaran. 2.1. Peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Lalu 2.2 hasil evaluasi peluang dapat mencakupi untuk hasil rekamannya yaitu desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, daya tahan bahan baku produk, keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal, daya guna yang bisa diterima, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, dan kemudahan untuk hitungan. Lalu 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Untuk hasil rekamannya, kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Lalu ada biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Untuk 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial. Untuk hasil rekamannya, strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif, dan penjualan 2 untuk 1. Lalu 2.5 ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Untuk hasil rekamannya, ranking peluang pemasaran dapat mencakupi quick win topics. Lalu yang ketiga ada evaluasi perubahan. Untuk 3.1 perubahan yang diperlukan adalah dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end infrastruktur teknologi pemasaran. Lalu 3.2 perubahan organisasi. Untuk hasil rekamannya yaitu struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah, dan organisasi lini dan staf. Lalu untuk 3.3 perkiraan kebutuhan sumber dayanya. Hasil rekamannya adalah biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, dan biaya promosi. Lalu 3.4 komunikasi kelayakan. Yang hasil rekamannya adalah staf keuangan, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Sekian penjelasan untuk buku kerja tugas 10 dan 11. Sekian dan terima kasih.